Selamat Bakudapa Tau Minahasa. Apakah kristenisasi serta kolonialisme telah menghancurkan budaya dan tradisi Minahasa? Itu sebuah pertanyaan dari seorang teman yang beberapa hari lalu datang ke rumah, sebenarnya untuk menyatakan sebuah maksud, tapi kemudian akhirnya kami bercerita cukup panjang tentang kebudayaan Minahasa, sejarah, adat istiadat, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan teman itu sebenarnya klasik, tapi dia selalu penting untuk kemudian dipercakapkan, didiskusikan, atau direfleksikan. Apakah kolonialisme, kristenisasi, katakanlah sejak abad 17, 18, dan terutama 19 itu telah menghancurkan, menghilangkan, atau kemudian telah meminggirkan adat dan budaya Minahasa? Ketika teman itu bertanya, saya tidak langsung menjawab. Karena juga pertanyaan itu bukan pertanyaan tertutup, tapi terbuka, yang kemudian mengajak kita untuk mengeksplorasi lebih jauh. Saya adalah generasi yang antara lain mewariskan pengetahuan, juga pemikiran, wacana tentang Minahasa dengan dua pendapat besar ini, kaitan dengan tadi, bahwa budaya Minahasa, adat istiadatnya telah mengalami sebuah perubahan besar, atau bahkan dikatakan telah didestruksi oleh kolonialisme bangsa Eropa dan kekristenan. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua yang sebenarnya bertentangan dengan itu atau berbeda maksudnya dengan itu, tapi itu saya dengar di masa di mana orang-orang membicarakan tentang Minahasa dengan perspektifnya. Pendapat kedua ini justru glorifikasi, atau katakanlah secara bangga dan bahkan berlebih-lebihan menerima dan kemudian dalam keyakinannya mengakui bahwa kekristenan dan bahkan pengaruh kolonialisme melalui apakah itu sistem pendidikan modern atau modernitas lainnya yang telah diperkenalkan telah mempengaruhi secara positif bagi orang Minahasa. Dua pendapat ini sebenarnya menggambarkan apa yang sebenarnya juga jadi paradigma atau perspektif kebudayaan Minahasa di suatu masa. Tapi saya hari ini ingin mengatakan begini, bahwa orang-orang Minahasa berhadapan dengan modernisasi kolonialisme dan juga kristenisasi telah melakukan paling tidak tiga hal ini. Pertama, resistensi, di mana-mana itu terjadi. Lalu kemudian negosiasi dan dialog yang di dalamnya juga adalah transformasi. Resistensi, ya, dalam hal terhadap kolonialisme jelas bahwa leluhur Minahasa atau orang-orang Minahasa di abad-abad lampau itu telah melakukan perlawanan, penolakan. Ada perang kali itu di masa Spanyol abad 17, tapi juga paling terkenal itu, paling diingat oleh banyak orang Minahasa adalah Perang Tondano 1908 dan 1808 dan 1809. Itu dikenang secara heroisme. Tapi juga di abad 19 ada beberapa literatur yang menginformasikan itu bahwa orang-orang Minahasa telah melakukan perlawanan secara intelektual. Nah, ada seorang tokoh Minahasa, pemikir dia, tapi juga sudah menerima secara hampir sempurna pendidikan Belanda, juga tentu pada banyak hal budaya Belanda. Tapi si tokoh ini dikenal sebagai orang yang juga
sangat kuat memahami dan mewariskan budaya Minahasa pada hal lain. Ini agak membingungkan karena di satu pihak dia sudah menerima pendidikan Eropa dan mendapat fasilitas dari pemerintah kolonial, tapi disebutkan dia juga kuat mewariskan pertahankan budaya Minahasa karena dia menulis catatan-catatan sejarah dan budaya dalam bahasa Ibu Minahasa, bahasa Tuan Tembuan. Dia adalah A.L. Wauruntu. Di akhir abad 19, dia kemudian menyatakan gugatan protes kepada pemerintah kolonial langsung kepada Gubernur Jenderal di Batavia atas tanam paksa kopi yang sangat menyiksa orang Minahasa. Nah, saya kira sikap ini kemudian menunjukkan bahwa di situ dia benar-benar kembali menjadi sebagai orang Minahasa. Sampai awal abad 20, A.L. Wauruntu masih berkiprah, dia menjadi anggota Minasarat dan kemudian menulis banyak tentang Minahasa. Dan yang berikut adalah bahwa kalau memang ada resistensi, tapi catatan sejarah juga menyebutkan bahwa ada negosiasi. Nah, ini terutama ya di satu pihak tadi itu bahwa banyak orang Minahasa yang kemudian secara sadar menerima pengetahuan modern pemerintah kolonial, pendidikan oleh pemerintah kolonial, tapi dalam hal perjumpaan mereka dengan para senling. Ketika Riedel dan Swartz datang 1831 dan kemudian mulai melakukan pekerjaan pelayanannya di Langowan dan Tonano, yang menarik bahwa banyak sekali remaja atau orang-orang muda Minahasa dari keluarga-keluarga walian yang kemudian direkrut oleh Riedel dan Swartz menjadi anak piaranya, dididik di rumahnya, tentu dididik untuk pendidikan keagamaan dalam rangka dipersiapkan membantu pelayanannya. Dan ini dilakukan secara sadar. Informasi-informasi sejarah menyebutkan seperti itu. Bahwa seperti misalnya salah satu penlong pertama, namanya Silvanus Item di Tonano, yang kemudian menjadi anak piara dari Riedel. Orang tuanya meninggal pada wabah cacar 1819, wabah cacar terbesar yang membunuh 15.000 orang. Dua orang tuanya meninggal dan dia kemudian selamat, tapi karena luka-luka cacar itu masih membekas dalam tubuhnya dan kemudian itu menjadi tanda-tanda, menimbulkan tanda-tanda berwarna hitam, maka dia disebut Item. Lalu kemudian dinamakan Silvanus Item. Nah, Silvanus Item ini adalah cucu dari seorang kepala negeri di Tonano dan seorang yang dikenal kuat memelihara tradisi agama Minahasa. Tapi si opaknya itu sendiri yang kemudian bertemu dengan Riedel dan kemudian meminta Riedel untuk mendidik si anak ini yang kemudian dinamakan Silvanus, namanya Silvanus Item, dikenal kemudian sebagai penlong pertama, yang satu adalah Angko. Nah, ini menarik. Dan banyak catatan senling di masa itu, laporan-laporan ke Rotterdam yang menyebutkan misalnya seorang anak piara sebelum menjadi amuran dan kemudian dididik oleh Grafland, namanya Ismail Tiwo dari Tombariri. Dia juga dari keluarga walian yang kemudian tentu atas inisiatif keluarganya, orang tuanya menyerahkan, membiarkan dia untuk menerima pendidikan senling. Jadi pada hal ini yang terjadi sebenarnya ya ada memang resistensi karena kemudian dicatat bahwa di beberapa tempat di Minahasa ketika pun gereja-gereja dan sekolah-sekolah midra sudah berdiri hampir semua negeri, masih ditemukan praktek-praktek poso, masih ditemukan walian-walian yang bertahan. Itu di akhir abad 19, terutama di Kumelembuai, Minahasa Selatan. Jadi tetap ada resistensi.
Tapi yang dimaksud dengan negosiasi bahwa kemudian eh, berangkat dari situasi yang ada di Minahasa, wabah cacar, dan kemudian mungkin ada sebuah keinginan untuk berubah, maka kemudian mereka menyatakan sikap kepada para sendling, ini anak kami dididik dan kemudian itu nanti diharapkan nanti menjadi uh, bagian dari upaya untuk pengembangan budaya Minahasa. Di situ ada dialog. Tapi kemudian disebut transformasi karena kemudian dia menghasilkan. Nah, dari sistem anak piara kemudian dibuka quick school pertama di Sonor tapi tidak lama kemudian pindah ke Tanawang ke 1853-54 oleh Graflan, maka semakin banyak remaja dan orang-orang muda Minahasa yang dididik dalam pendidikan formal modern keagamaan itu oleh Graflan. Dan mereka lah ini yang kemudian menjadi guru, ya menjadi penlong, menjadi guru pembantu sendling dan sebagainya. Tapi juga menjadi intelektual Kristen Minahasa. Ada seorang bernama Lambertus Mangindaan. Dia adalah anak piara dari sendling di Amurang, Kate Herman. Yang mungkin dapat dikatakan dia adalah kedua orang Minahasa yang langsung ke Rotterdam. Belajar di sana, menerima langsung pendidikan Kristen modern. Sebelumnya seorang yang bernama Joseph Rasu, juga dari Minahasa Selatan, anak piara dari Ulvers di Kumelembuai. Tapi dia meninggal dalam perjalanan pulang. Nah, terutama Lambertus Mangindaan, dia memang benar-benar menerima pendidikan agama Kristen modern di Rotterdam dan diutus bersama-sama dengan lulusan di sekolah di sana yang kemudian disebut sendling yang adalah orang-orang Eropa. Statusnya sudah sama pada hal itu. Tapi ketika dia pulang dia mengalami diskriminasi karena masih kuat sekali juga rasialisme. Mungkin baik para sendling maupun pemerintah kolonial atau pejabat-pejabat pemerintah kolonial di Presiden Manado waktu itu. Dan dia menyatakan protes dengan protesnya dalam bentuk sikap untuk keluar dari sistem yang dibentuk oleh Indeskerk itu, tapi kemudian dia bekerja juga di atas pengutusan NZK, lalu menjadi guru, tapi kemudian menjadi intelektual. Nah, ini negosiasi dan transformasi. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, apakah benar kolonialisme atau kekristenan Eropa itu telah menghancurkan budaya Minahasa? Iya, mungkin pada banyak hal, budaya material, yang saya kira karena juga orang Minahasa secara sadar menganggap bahwa praktek-praktek budaya tertentu itu tidak lagi efektif untuk menjawab zaman. Misalnya, pengobatan, dalam hal pengobatan. Riedel dan Swartz dan beberapa sendling yang lain itu datang dari Eropa, juga antara diperlengkapi dengan sistem pengobatan modern. Dan mereka kemudian melakukan itu bersama-sama dengan penginjilan. Sementara di masa itu orang-orang Minahasa masih banyak yang melakukan praktek-praktek penyembuhan dengan foso atau secara tradisional. Tapi banyak juga yang kemudian menerima dan mengakui itu bahwa itu lebih efektif. Yang lainnya masih tetap bertahan. Sampai di akhir abad 19, hampir semua negeri di Minahasa ini atau orang Minahasa sudah Kristen. Dan terutama yang mendapat fasilitas dari pemerintah kolonial dalam hal jabatan, bahkan sudah banyak yang dapat berbahasa Belanda, kalau bahasa Melayu sudah lebih dulu, dan kemudian bersama dengan itu sudah bergaya Eropa, memakai gaun, jas, dan lain sebagainya. Tapi di hasil dari dialog dan transformasi leluhur Minahasa di abad 19 menghasilkan orang-orang seperti Samratulangi. Yang lainnya adalah juga seperti seorang Maria Walanda Marabis. Atau berapa perempuan yang kemudian menjadi dokter pertama,
sarjana hukum pertama, sudah guru lah, dan lain sebagainya. Itu hasil dari dialog, negosiasi, dialog, dan transformasi. Para leluhur Minahasa berhadapan dengan kolonialisme atau pengetahuan budaya modern Eropa melalui kolonialisme, dan kemudian kekristenan Eropa yang diperkenalkan oleh para seni. Artinya apa? Bahwa iya, pada satu pihak memang benar banyak praktek atau sistem budaya adat yang material maupun yang imaterial tersingkir, hilang karena orang kemudian menerima kebudayaan baru, budaya baru. Tapi bahwa saya kira ini juga kecerdasan orang Minahasa adalah secara sadar menerima hal yang baru itu kemudian ditransformasi. Itu yang oleh Mikes Kuten sebut salah satu yang luar biasa, dan itu adalah kemampuan yang luar biasa dari orang Minahasa adalah mampu mentransformasi pengetahuan pemerintah kolonial yang mulanya dimaksudkan untuk menaklukkan pengetahuan orang Minahasa, intelektual orang Minahasa, dia ambil untuk kemudian ditransformasi lalu menjadi senjata untuk melawan. Itu yang disebut oleh Mikes Kuten sebagai senjata literasi, senjata keaksaraan. Nah, ketika terjadi flu Spanyol 1918, Sandling terheran-heran. Disangka mereka bahwa sampai akhir abad 19 dan awal abad 20 itu kekristenan sudah mengganti keseluruhan sistem agama Minahasa. Tapi ternyata tidak. Ketika terjadi wabah flu Spanyol 1918 di banyak negeri di Minahasa, Tonsea, Tonsawang, dan tempat lainnya, orang-orang melakukan foso pembersihan kampung. Foso untuk mengusir sesakit atau untuk kemudian mengembalikan sesakit itu pada ruangnya. Dan itu disangka mewujud dalam bentuk virus atau kemudian disebut sebagai pandemi flu Spanyol. Sistem pendidikan modern sudah berakar, juga sudah ada rumah sakit modern waktu itu, rumah sakit sipil milik pemerintah, sudah diperkenalkan sejak zaman Riedel Schwarz, pengobatan modern, tapi ternyata itulah yang disebut dengan adat istiadat, budaya yang mengendap dalam ingatan, memori, dan dalam ketidaksadaran masyarakat. Mereka kembali, lepas dari efektif atau tidak efektif foso itu dilaksanakan, tapi itu salah satu tanda bahwa budaya Minahasa tidak seluruhnya hilang. Kalau kemudian dikatakan foso adalah salah satu penanda dari budaya Minahasa. Tapi di tahun 1958 seorang peneliti datang ke Minahasa, namanya Hetty Palm. Dia mengatakan bahwa satu-satunya daerah di Nusantara ini, di Indonesia, di Hindia Belanda yang dia temukan hampir seluruhnya, hampir seluruh budaya dan adatnya hilang adalah Minahasa. Hetty Palm benar pada hal tertentu, tapi kemudian seperti yang saya singgung tadi, itu diklarifikasi oleh Mikes Kuten dengan pendapatnya bahwa orang Minahasa telah bertransformasi dengan antara lain mengambil senjata literasi Belanda untuk kemudian menjadi kekuatannya dalam memajukan peradaban Minahasa. Kalau kemudian kita sampai hari ini dapat melek huruf Melayu, huruf Latin, bahasa Melayu, huruf Latin, dan banyak orang Minahasa memiliki semangat sumekola, itu adalah karena orang-orang Minahasa telah mentransformasi pengetahuan Eropa itu. Jadi di situ ada unsur keminasaannya yang kuat, yaitu kemampuan mentransformasinya, dan di situ juga ada unsur Eropa. Dan itulah Minahasa, kemampuannya dalam melakukan negosiasi, dialog, dan transformasi. Itulah sehingga seorang Samratulangi pada tahun 1918 kalau tidak salah, dalam sebuah artikelnya yang
dipresentasikan di Belanda berjudul Cita-Cita Minasa. Dia mengatakan, ya benar, Riedel, Schwartz, dan para sending lainnya telah berjasa memperkenalkan pengetahuan modern kepada orang-orang Minasa. Tapi tampak murid-murid, dan itu adalah orang-orang muda Minasa pada waktu itu, semua itu tidak akan berarti. Artinya bahwa pengetahuan modern yang kemudian berkembang di Minasa adalah hasil negosiasi, dialog, dan transformasi orang-orang Minasa, dan itu menunjukkan komitmen, keinginan kuat, dan semangat kuat, spiritualitas dari orang Minasa untuk maju. Nah, apakah semangat itu masih hidup, masih kuat dalam keseluruhan hidup generasi Minasa hari ini? Itu pertanyaan yang kemudian dapat kita lanjutkan dalam refleksi-refleksi. Demikian saya, Denny Pinontoan. Tabea.